Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi perlindungan makhluk hidup. Tema ini merupakan materi tema 1 subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pemburuan hewan secara liar. Kemudian gambar kebakaran hutan dan illegal logging atau penebangan pohon secara liar. Dari ketiga gambar tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan. Ketiganya menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka bahkan punah. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Karena kepunahan dan kelangkaan hewan dan tumbuhan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan. Berikut adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Berikutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan akan bahan bangunan, sumber makanan, dan obat-obatan. Kemudian, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Dengan adanya pepohonan dalam hutan akan menambah jumlah oksigen yang ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi atau pendidikan dan hiburan. Tempat pelestarian makhluk hidup sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Yang kedua, tempat pelestarian ex situ, yaitu usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Berikut adalah contoh pelestarian in situ atau yang berada di dalam habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah daerah pelestarian tumbuhan dan hewan yang di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Contoh dari cagar alam adalah cagar alam Penanjung di Jawa Barat dan cagar alam Lembah Anai di Sumatera Barat. Yang kedua, Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah kawasan perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Contohnya, Suaka Margasatwa Muara Angke di Jakarta Utara. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera, dan Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Sumatera.
Yang keempat, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang bersifat alami dan difungsikan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta pemelihara kesuburan pada tanah. Contoh hutan lindung adalah hutan lindung Sesaut di Lombok dan hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan. Contoh pelestarian ex situ yang berada di luar habitat aslinya. Yang pertama adalah kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain berfungsi sebagai tempat melestarikan hewan, kebun binatang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa yang terancam punah. Contoh kebun binatang adalah Kebun Binatang Gembira Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kebun Binatang Surabaya. Yang kedua, Taman Safari. Taman Safari merupakan tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Contohnya yaitu Taman Safari di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dan juga Taman Safari di Prigen, Jawa Timur. Yang ketiga adalah kebun botani. Kebun botani merupakan lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan dengan tujuan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, kebun botani berfungsi sebagai sarana wisata dan sarana pendidikan. Contohnya yaitu kebun botani di Kebun Raya Bogor atau kebun botani di Kebun Raya Pasuruan. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi perlindungan makhluk hidup. Namun, jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yeyen dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.